Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Chandra Apriliani dengan nomor induk mahasiswa 21081060036 dari kelas Tadris Biologi A, jurusan Tadris Biologi YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai variasi intrapopulasi mata kuliah zoologi vertebrata dengan dosen pengampu Ibu Muhimatul Umami, SSI, MSI. Menyaksikan. Baik, sebelum kita lanjut membahas variasi intrapopulasi, kita harus lebih tahu dulu apa sih variasi intrapopulasi itu. Menurut referensi Campbell et al., variasi intrapopulasi adalah keberagaman baik bersifat morfologi maupun genetik yang dimiliki oleh satu spesies dalam suatu populasi. Hal ini bisa disebabkan oleh morfologi yang erat kaitannya dengan umur, status sosial atau kasta, habitat, dan juga variasi musim. Selanjutnya yaitu terminologi atau istilah-istilah yang biasa digunakan dalam variasi intrapopulasi. Yang pertama yaitu penon atau pena, merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan perbedaan bentuk atau fenotip atau morfologi yang terjadi dalam populasi. Yang dimaksud fenotip itu ialah yang terlihat atau nampak, baik dalam bentuk, warnanya, dan ukurannya itu terlihat. Semakin banyak informasi, maka akan semakin mudah pula dalam mengklasifikasikannya. Sebagian besar populasi hewan memiliki beberapa pena yang berbeda berdasarkan seksual dimorfisme, egg variation, variasi musiman, dan polimorfisme. Ada dua kemungkinan muncul jika pena ditemukan. Yang pertama, berbeda spesies, dan yang kedua, variasi intraspesies. Istilah yang kedua yaitu sibling spesies. Istilah yang digunakan untuk menunjukkan spesies yang secara morfologi sangat mirip, namun perilaku dan karakteristik lainnya berbeda. Mereka juga mengalami isolasi reproduksi, di mana persilangan dua spesies yang mengalami isolasi reproduksi ini tidak menghasilkan keturunan. Istilah yang ketiga yaitu gene pool atau kumpulan gen, merupakan kumpulan semua alel unik pada suatu spesies atau populasi. Istilah yang keempat yaitu gynendomorph atau gynendomorphis, yaitu suatu individu yang memiliki karakter jantan dan betina yang berkembang secara bersamaan dalam satu individu. Ada dua hal penyebab terjadinya variasi intrapopulasi. Yang pertama variasi non-genetik dan yang kedua variasi genetik. Perbedaannya yaitu variasi non-genetik adalah variasi yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Sedangkan variasi genetik adalah variasi yang disebabkan oleh perbedaan komponen genetik. Faktor non-genetik dibedakan menjadi 4 variasi. Yang pertama, variasi individu menurut umur. Yang kedua, variasi sosial. Yang ketiga, variasi ekologi. Dan yang keempat, variasi traumatik. Variasi individu menurut umur meliputi variasi umur. Variasi umur hewan akan melewati fase larva yang berbeda dan fase dewasa. Contohnya pada katak Faecervaria cancrifera yang mengalami perubahan morfologi dan fisiologi selama metamorfosis. Variasi musiman pada individu yaitu satu individu yang hidupnya melalui beberapa musim yang dapat memperlihatkan variasi individu. Contohnya burung Arktik atau ptarmigan. Lalu variasi musiman pada generasi selanjutnya, yaitu sebuah anakan atau keturunan yang lahir pada musim yang berbeda
biasanya memiliki perbedaan, contohnya kupu-kupu Afrika, Bicycles aniana. Variasi yang kedua yaitu variasi sosial, yaitu terjadi pada hewan yang hidupnya secara berkoloni, contohnya adalah lebah madu. Variasi yang ketiga yaitu variasi ekologi, yaitu ada 6 variasi. Yang pertama, variasi habitat, yaitu variasi yang terjadi akibat perbedaan habitat, contohnya pada kerang dan keong air. Yang kedua yaitu variasi karena induksi iklim temporer, yaitu variasi ini terjadi akibat perubahan iklim secara temporer atau sementara waktu. Yang ketiga yaitu variasi yang ditentukan oleh inang, perbedaan morfologi parasit yang disebabkan oleh perbedaan inang. Yang keempat yaitu variasi kepadatan. Kepadatan dapat menyebabkan variasi morfologi. Yang kelima yaitu variasi alometrik atau individu dalam populasi yang memiliki pertumbuhan alometrik akan mengakibatkan variasi alometrik. Dan yang keenam, variasi neurogenik atau neuromoral, yaitu variasi yang terfokus pada perubahan warna hewan sebagai respon terhadap lingkungan. Contohnya yaitu pada bunglon yang beradaptasi mengubah warnanya sesuai dengan lingkungannya. Variasi yang keempat yaitu variasi traumatik yang terdiri dari variasi induksi parasit dan variasi karena kelainan morfologi. Variasi yang kedua yaitu variasi genetik yang meliputi 1. Dimorfisme seksual. Dimorfisme seksual dibedakan menjadi 3, yaitu perbedaan kelamin primer, perbedaan kelamin sekunder, ginandromorfi, dan interseks. 2. Generasi yang berbeda secara reproduksi atau strain seksual dan uniparental. 3. Ordinary genetic variation yang meliputi variasi discontinue atau polimorfisme dan variasi kontinu. Informasi lain yang dapat dijadikan pertimbangan: 1. Lokasi yang tepat, 2. Habitat, 3. Musim pada asal koleksi. Contoh variasi intrapopulasi hewan vertebrata di lingkungan sekitar rumah yang berada di Desa Danawinangun, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yaitu ayam dengan nama ilmiah Gallus gallus domesticus. Variasi ayam tersebut termasuk ke dalam variasi genetik, yaitu terjadi akibat dimorfisme seksual, di mana dalam satu spesies sama. Hal ini, ayam atau Gallus gallus domesticus terdapat sistematik luar atau morfologi antar individu dengan jenis kelamin yang berbeda. Variasi yang terdapat pada ayam tersebut yaitu pada ukuran tubuhnya yang berbeda, di mana pada ayam jantan memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan ayam betina. Berikut merupakan klasifikasi ilmiah ayam Gallus gallus domesticus, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, kelas Aves, Ordo Galliformes, famili Phasianidae, genus Gallus, spesies Gallus gallus domesticus, autor Linnaeus 1758. Contoh lain variasi intrapopulasi hewan vertebrata di lingkungan sekitar rumah, yaitu ada ikan mas koki dengan nama ilmiah Carassius auratus. Bisa dilihat perbedaan warna dari ikan mas koki Carassius auratus. Ada yang berwarna orange dengan
corak hitam pada bagian sirip dan ekor, dan ada juga yang berwarna hitam dengan sedikit keemasan. Padahal keduanya sama satu spesies, cuma berbeda warna. Maka ikan mas koki Carasius auratus ini menunjukkan adanya variasi genetik. Variasi genetik ini terjadi karena adanya mutasi di mana terjadi perubahan struktur DNA-nya. Berikut merupakan klasifikasi ilmiah ikan mas koki Carasius auratus, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, kelas Actinopterygii, Ordo Cypriniformes, famili Cyprinidae, genus Carasius, spesies Carasius auratus. Autor Linnaeus 1758. Jika kita sudah menyeleksi satu spesimen pada lokasi yang sama, itu terdapat 4 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, melihat morfologinya sama atau berbeda. Ketika morfologinya sama dan tidak mengalami isolasi reproduksi, maka dinyatakan satu spesies. Yang kedua, morfologinya sama atau identik tetapi mengalami isolasi reproduksi atau menghasilkan anakan yang steril. Artinya itu adalah sibling spesies. Yang ketiga, morfologinya berbeda tetapi tidak mengalami isolasi reproduksi. Artinya ia dapat dikawinkan atau menghasilkan anakan yang fertil. Berarti itu adalah variasi interspesies. Dan yang terakhir, morfologinya berbeda tetapi mengalami isolasi reproduksi, yang berarti menghasilkan anakan yang steril. Artinya spesies itu adalah spesies yang berbeda. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.